Aku disini sebagai ibu wali. Yang pertama ya, jadi itu ceritanya di ruang rapat sekolah. Saya pas banget. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan membahas rancangan anggaran tahun ajaran baru untuk SD Harapan Bangsa. Saya harap semua bisa memberi masukan agar anggaran tepat sasaran dan bermanfaat. Baik, oke Bu, terima kasih. Di sini saya akan paparkan garis besar anggarannya. Total dana yang tersedia dari BOS dan iuran komite adalah 200 juta. Kami membaginya ke dalam beberapa pos. Pos yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar 80 juta. Yang kedua, perawatan sarana dan prasarana sebesar 50 juta. Yang ketiga, pembelian alat tulis dan buku sebesar 30 juta. Yang keempat, kegiatan siswa seperti lomba, pariwisata dan lain-lain sebesar 20 juta. Dan yang terakhir, dana cadangan dan tak terduga atau darurat sebesar 20 juta. Apakah untuk pelatihan guru ada alokasinya, Bu Siti? Belum masuk di anggaran utama, mungkin bisa diambil dari dana cadangan jika disepakati dari mana? Ini ada yang kedua ya. Oh, diskusi dan masukan. Oh, masuk. Baik, menurut saya Assalamualaikum, baik, semuanya sudah ada di sini ya. Saya mulai saja rapat hari ini untuk membahas anggaran sekolah. Baik. Tadi Ibu Cindy mungkin Ibu wali muridnya belum mendengar apa usulan dari Ibu. Oh iya, jadi di sini saya menjelaskan supaya enak kepada kepala sekolah bahwa saya akan memudahkan diri sebesar anggaran yang ada di sekolah ini. Total dana yang tersedia dari BOS dan iuran komite itu sebesar 200 juta. Ya, itu untuk beberapa pos atau alokasinya yaitu seperti untuk kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, terus perawatan sarana dan prasarana, pembelian alat tulis dan buku, terus kegiatan untuk siswa seperti kalau ada lomba atau kegiatan pariwisata, dan dana cadangan atau dana darurat. Seperti itu ya Bu, kurang lebih. Ya, saya setuju. Tapi kalau perhatikannya fasilitas kelas, kursi dan papan tulis beberapa kelas, saya lihat ada yang sudah rusak gitu. Saya mau fasilitas tersebut bisa dapat untuk diperhatikan lagi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti kami akan mempertimbangkan renovasi kelasnya seperti ada kerusakan kursi dan papan tulisnya ya. Lalu di sini setelah mendengar masukan kita akan merevisi alokasinya. Yang pertama, tambahkan ini Ibu sini ya, Biasa saya catat ya. Baik. Yang pertama, tambahkan 10 juta untuk pelatihan guru dan dana cadangannya. Yang kedua, ya baik Bu. Baik, yang kedua, sisihkan 10 juta untuk perawatan renovasi kelas yang rusak. Baik, yang terakhir, kegiatan siswa tetap karena penting untuk mengembangkan pengembangan non akademik seperti ekstrakurikuler tadi yang Ibu sampaikan. Oh, oke, setuju Bu. Apakah setuju semua ya? Setuju Bu? Setuju. Baik, terima kasih untuk partisipasinya dan kerjasamanya seperti ini. Saya yakin SD SD Harapan Bangsa makin maju.
penggunaan anggaran sekolah telah disusun secara transparan berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah dan masukan dari seluruh unsur rapat. Terus pos-pos anggaran utama yang disetujui yaitu meliputi pengadaan sarana dan prasarana pelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan, perawatan dan perbaikan fasilitas sekolah, kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir dana cadangan untuk keadaan darurat. Sumber dana mencakup pos atau bantuan operasional sekolah, iuran komite secara sukarela, serta bantuan dari instansi terkait jika ada. Terus rencana penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara bertahap dan dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan prinsip akuntabilitas. Baik, terima kasih untuk presentasi dan simulasinya sudah selesai. Yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, menanyakan apa? Kan tadi kata bosnya sisihkan uang sekian juta untuk memperbaiki sekolah. Karena suka ada nih malah pas mau daftar sekolah, pendaftarannya itu makin naik, tapi pembangunan masih tetap gitu kan. Nah itu biayanya itu kemanain gitu. Itu tuh emang bener untuk memperbaiki sekolah kah atau ya. Terima kasih pertanyaannya. Sama Belum. Selesai ya. Saya kan apa biaya? Saya kurang Iya. Bukan biaya sisanya, jadi bayar udah ini. Kan tadi cina perubahan. Belum ada bukti mungkin. Iya. Pendaftaran terus naik. Misalnya tiap tahun suka naik nih. Yang asalnya 1 juta jadi 1.500.000. Katanya buat dana pembangunan. Tapi tidak ada yang berubah, ya, tidak ada yang dibangun. iya gitu. Terus pengelolaan dana bosnya itu sama siapa yang mengelola dana bos, yang bertanggung jawab dana bosnya? Apakah sama sekolah swasta sama negeri itu sama enggak gitu pengelolaan tanggung jawabnya itu? Udah cukup. Terima kasih. Ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya lagi boleh diajukan. Boleh lupa bertanya apa yang terjadi. Sebentar ya. Apa yang terjadi? Strategi pengelolaan Pengelolaan dana bos tidak efektif. dana bos efektif. Cukup. Terima kasih. Ada yang bertanya? Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Talia. Oke. Bagaimana Ya. sekolah menangani kekurangan dana jika Ya. pendapatannya tidak sesuai sama rencana? Pendapatan tidak sesuai. Bu, terima kasih Terima pertanyaan. kasih. Silakan Talia. Izin bertanya, kan dana keuangan itu ada pihak yang mengelolanya ya. Nah, untuk pihak yang mengelolanya itu, apakah dia akan mendapatkan uang tambahan gitu ya, karena dia yang mengelolanya atau tidak? Dan jika ada, apakah wajar atau tidak? Kan bukan ekonomi, jadi
keuangan di sekolah itu ada yang mengaturnya ya. Ya. Nah, pihak yang mengaturnya itu apakah nanti misalnya kayak gajian atau apa itu dapat uang tambahan atau gaji tambahan gak? Karena kan dia yang megang keuangannya. Bonus. Ya gitu, kayak bonus gitu. Dan kalau misalnya emang iya, apakah wajar atau tidak? Tapi kan dari dana bos itu. Iya. Jadi tidak ada yang bertanya lagi? Iya baik, cukup sekian. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami mohon Izinkan kami terlebih dahulu berdiskusi terlebih dahulu. Bisa dari membacakan? kalau misalkan kita punya apa? Oh, kayak pendaftarannya bisa naik per tahunnya, tapi tidak ada perubahan di sekolah tersebut. Dan apakah apa SMA? Ya, apa tadi yang terakhir pertanyaannya apa? Siapa yang menanggung jawab dana bos Iya. di sekolah swasta? Apakah sama-sama? Jadi sekolah swasta sama negeri itu sama nggak gitu? Penanggung jawabnya? Ya, penanggung jawab pengelola dana bosnya. Oh, oke. Tiga deh. Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan terganggu. Yang kedua, terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, yaitu tidak tepat sasaran. Yang keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Yang kelima, laporan dan audit bermasalah. Yang keenam, tidak terjadinya peningkatan mutu sekolah. Itu kurang lebih kalau dana bos tidak efektif. Ya, pokoknya banyak yang akan merugikan gitu. Kalau saya dirugikan. Nah, jadi untuk Mida yang jawabannya tercancel ya, maaf. Jadi pertanyaannya itu uang pendaftarannya bisa 1.500.000 bisa gitu, tapi dijanjiinnya bakal ngebangun ini, ngebangun itu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, mungkin ya, karena menjadi masuk dunia sekolah mungkin ya, mungkin karena apa sih ini tuh fasilitasnya mungkin ada yang rusak, mungkin si uang itu teh buat Jadi mendapatkan dulu ya. kerusakan kali masuk kantor website. ya betul lah. Jangan menyesuaikan dulu. Nah ya, jadi misal di sekolah nih kita tuh kayak mau ngebangun ini tapi si kelas ini ada yang roboh, masa kita biarin dulu dong. Kalau dia renovasi. Ya kan, jadi kita melalui yang mungkin yang lebih perlu untuk diperbaiki mungkin gitu. Dan pertanyaannya, apakah penanggung jawab dana bos di negeri dan di swasta berbeda atau sama? Pada dasarnya penanggung jawab dana bos di sekolah, gitu ya, di sekolah itu sama seperti kepala sekolah, penanggung jawab utama penggunaan dana bos, yang kedua bendahara bos, bertugas mencatat, mengelola dan melaporkan keluar masuknya dana, yang terakhir tim sekolah membentuk kepala sekolah terdiri dari guru, staf lain untuk membantu pengelolaan dana laporan. Apakah cukup tidak? Jadi swasta sama negeri itu sama, tetap sama. Iya, pada dasarnya itu sama. Cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Alifah. Bagaimana sekolah? Jika sekolah kekurangan dana, pendapatan tidak sesuai dengan rencana, kan ya? Nah, yang pertama,
evaluasi revisi anggaran atau bisa disebutnya RAPS, yaitu rencana anggaran dan belanja sekolah. Terus yang kedua, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Jadi mana dulu yang mau didahulukan gitu kan. Misalkan kalau prioritas kayak tadi misalkan meja besar atau apa, dan mau didahulukan dulu yang mana gitu ya. Misalkan yang ini dulu, yang misalkan meja kursi rusak, berarti didahulukan yang ini dulu. Karena kan jika sekolah kekurangan dana, pendapatan tidak sesuai dengan rencana ya. Maksudnya kalau misalkan emang kekurangan dana, kita harus membutuhkan mana dulu yang akan diprioritaskan gitu ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, optimalisasi penggunaan dana yang ada. Jadi memanfaatkan dulu dana yang ada. Jadi jangan dana yang ada kita manfaatkan, kita tidak dimanfaatkan dengan baik gitu, kayak dipakai uangnya Terus yang selanjutnya, mendorong dukungan dari masyarakat dan komunitas sekolah. Kayak libatkan komunitas sekolah dan orang tua siswa dalam menyusun solusi, misalnya bantuan sukarela berupa tenaga, barang atau dana, terus berupaya perbaikan fasilitas sekolahnya. Terus mengajukan bantuan tambahan. Terus kan kita punya yayasan, lembaga, pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat. Jadi kita bisa mengajukan tambahan ke mereka. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Kak Alia. Pertanyaannya itu, siapa yang memegang? Pihak yang mengatur keuangan atau mendapatkan sisa uang dana bos, dan apakah itu wajar atau tidak? Gitu. Baik. Pihak yang mengatur keuangan di dana bos, mungkin tadi sudah dibicarakan kepada Nida, yaitu ada kepala sistem kepala sekolah, bendahara, dan nanti manajemen bos sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolahnya. Nah, apakah wajar jika ada sisa uang, apakah si pemegang itu bisa mendapatkannya, wajar atau tidak? Ya, gitu. Jadi pasti di dana bos pasti saja bisa ada sisa, dan itu wajar. Dan sisa uang tersebut harus tercatat dan dijelaskan dengan baik dalam laporan keuangan. Lalu sisa digunakan kembali untuk kegiatan operasional sekolah di periode berikutnya, dan yang terakhir tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi oleh siapapun termasuk pihak yang mengelola. Jadi nggak wajar gitu ya buat si dana yang nyisa itu buat orang yang yang ngurus itu. Tapi ya sesuai pengalaman yang saya tahu gitu. Ada kan di sekolah yang ngurus kayak gini, dan bos paling kalau kayak dapat uang tambahan itu dari yayasannya atau emang gajinya itu lebih besar. Jadi bukan pokoknya dari bos ini mah dialokasikan hanya untuk nggak bisa diganggu kebutuhan sekolahnya. Jadi paling kalau ada tambahan tips apa dari yayasannya atau dari gajinya emang lebih besar. Ya, baik, terima kasih. Dari itu